Setelah hukum ruang angkasa menerobos ke ranah kesempurnaan kecil, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan transformasi kekuatannya sendiri, dan itu adalah transformasi perubahan kualitatif. Pada saat itu, dia bahkan memiliki perasaan yang kuat, setelah terobosan, mudah untuk mengalahkannya sebelum terobosan. Meskipun, mungkin masih ada jarak yang jauh dari dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada keberadaan jenderal yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Setelah menerobos pada waktu itu, dia merasakan kekuatannya sendiri. Hal pertama yang dia pikirkan adalah keberadaan Ling Huyundi, yang dikenal sebagai orang pertama di bawah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan dari alam Pingqiong. Putri dari keluarga Tianmen Linghu. Pada hari itu, meskipun dia tidak melakukan apapun dengan lawannya berdiri di sana, tetapi itu memberinya rasa penindasan yang kuat dan membuatnya merasakan jarak antara dia dan lawannya. Tapi sekarang dia telah menerobos, dia memiliki kepercayaan diri dan merasa bahwa dia tidak akan pernah merasa seperti itu lagi ketika dia bertemu lawan lagi. Tanpa diduga, sebelum bertemu Ling Huyundi, Zhong Yue, patriark muda dari klan Zhong Tailing, membawa orang kembali, dan 5 dewa berpangkat tinggi yang dekat dengan tak terkalahkan semuanya keluar, menginginkan dia dan Hu Feiyan untuk menyerahkan Tan Xiuteng. Tanda seru, jelas, lawannya ditentukan, dan mereka tidak akan dengan mudah menggunakan cara menyelamatkan nyawa yang diberikan oleh yang terkuat untuk Tan Xiuteng. Faktanya, bahkan jika Duan Lingtian ingin melindungi Tan Xiuteng, jika dia benar-benar ingin dia menggunakan cara menyelamatkan jiwa yang diberikan oleh yang terkuat, dia juga perlu memikirkannya. Bagaimanapun juga, cara menyelamatkan nyawa yang diberikan oleh Seon harus digunakan sekali lebih sedikit. Dan di tangannya, metode penyelamatan hidup yang diberikan oleh yang terkuat hanyalah esensi dan darah spiritual yang diberikan oleh pedang surgawi Situlei. Selain itu, tidak ada metode lain yang akan diberikan oleh yang terkuat. Minta dia untuk menggunakan esensi akumulasi roh dan darah yang diberikan oleh Situlei demi Tan Xiuteng, dia bertanya pada dirinya sendiri, ada kemungkinan besar dia tidak akan menggunakannya. Untuk melindungi Tan Xiuteng, dia harus melindunginya, tetapi dia bisa melakukan yang terbaik. Kali ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa Tan Xiuteng beruntung. Sementara Duan Lingtian diam-diam berkata, menghadapi 4 Leng Jing yang mengancam, kulitnya tenang dan tenang. Leng Jing adalah anak jenius dari klan Bingdi Leng, dia pandai dalam hukum sistem S, memahami hukum sistem S ke alam kesempurnaan kecil, dan bukan jenis pemahaman awal, dan memiliki pemahaman yang dalam. Pengetahuan tentang hukum sistem es. Begitu dia menembak, udara di sekitarnya menjadi sedingin es, membuat orang-orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Visi hukum menyebar, dan tanah yang diselimuti tampaknya telah berubah menjadi dunia es dan salju, dengan salju turun dan aset tersebar, dan Leng Jing adalah pencipta dunia es dan salju ini. Artefak terkuat di tangan Leng Jing juga pedang yang terlihat jernih, seperti pedang yang ditempa dari es. Pedang itu tajam, dengan udara sedingin es, dan kekosongan di masa lalu. Celah ruang baru saja muncul, itu memadat dalam sekejap, jelas dibekukan oleh udara dingin yang menyembur keluar darinya. 3 lainnya yang menembak dengan Leng Jing, karena keberadaan klan Tailing Zong yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, secara alami juga memiliki artefak paling kuat di tangan mereka. Selain itu, hukum yang mereka kuasai juga telah mewujudkan alam kesempurnaan kecil. Bagaimanapun, tidak semua orang adalah monster seperti Duan Lingtian. Tanpa kekuatan hukum untuk mencapai tingkat kesempurnaan, ia memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa-dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan berdasarkan ilmu pedangnya yang menakjubkan. Di masa lalu, kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan keberadaan beberapa dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan ini. Pada saat itu, hukum ruangnya belum memasuki ranah kesempurnaan kecil. Dan sekarang, dengan terobosan hukum ruang, kekuatannya telah diubah lebih lanjut, yang dapat disebut transformasi, perubahan kualitatif. Memanggil, tanda seru, Duan Lingtian menyapu dengan pedang, dan cahaya warna-warni dari awan benar-benar merampas pusat perhatian dunia es dan salju yang telah mengubah pengaruh kekuatan Leng Jing, membuat dunia ini penuh warna. Selain itu, pedang Duan Lingtian membuat ruang terus-menerus bergetar, dan badai kekuatan yang mengerikan menyapunya, itu hanya konfrontasi yang menolak upaya bersama dari keempat Leng Jing, ledakan. Tanda seru, gemuruh, tanda seru, titik. Dalam konfrontasi singkat, kekuatan Duan Lingtian dan kekuatan keempat Leng Jing bertabrakan. Kekuatan mengerikan bertabrakan,
menyebabkan kekosongan meledak, dan lubang hitam ruang besar muncul. Kemudian pusaran ruang muncul, dan mudah untuk melarikan diri. Bunga-bunga dan tanah di tanah semuanya berguling. Selain itu, akibat dari kekuasaan tersebar, mengubah area yang luas di sekitarnya menjadi reruntuhan, hancur di mana-mana. Bagaimana ini mungkin? Suara terkejut Leng Jing tiba-tiba bergema dalam kesunyian setelah ledakan kekuatan, nada paniknya, keterkejutan dan suaranya yang luar biasa. Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Segera setelah itu, suara gemetar lainnya terdengar dalam seruan, dan itu adalah salah satu dari 3 orang tua yang menembak dengan tenang dan berteriak. Pada saat yang sama, Zhong Yue dan Hu Feiyan, yang telah bertarung satu sama lain secara merata, dikejutkan oleh tabrakan kekuatan barusan, dan mereka tidak terus bertarung. Ketika mereka melihat dari mana suara itu berasal, melihat reruntuhan dan kehancuran di depan mereka, dan pusaran spasial mengambang di kehampaan untuk waktu yang lama, mereka juga menunjukkan ekspresi kagum dan tak terbayangkan. Segera setelah itu, mereka dapat melihat bahwa keempat Leng Jing telah mundur jauh. Dilihat dari keadaan mereka saat ini, dapat dilihat bahwa mereka semua tampak sedikit malu. Di sisi lain, Duan Lingtian tampaknya tidak jauh lebih baik, tetapi hal seperti inilah yang mengejutkan mereka secara misterius. Hukum ruang di alam kesempurnaan kecil. Pada saat yang sama, Hu Feiyan, yang juga pandai dalam hukum luar angkasa, menyaksikan Duan Lingtian tiba-tiba berseru, "Kamu, hukum luar angkasamu, menerobos." Pada saat ini, nada suara Hu Feiyan tampak dipenuhi dengan gemetar dan takjub. Dia tahu kekuatan Duan Lingtian. Karena, di masa lalu, dia dan Duan Lingtian bertengkar, dan keduanya seimbang. Namun, dalam kompetisi yang seimbang itu, hukum ruang angkasa Duan Lingtian jauh di belakang hukum ruang angkasanya, dan dia belum melangkah ke alam kesempurnaan kecil. Duan Lingtian hanya mengandalkan kendo yang menakjubkan dan menakutkan untuk membuat dasi dengannya. Li Feng ini, menerobos hukum ruang angkasa. Hati Hu Feiyan juga bergetar hebat saat ini, dengan pencapaiannya dalam kendo, hukum ruang telah menembus ke alam kesempurnaan kecil. Tangannya mungkin tidak lebih lemah dari Ling Huyundi, kan? Tanda tanya petik 2. Pada saat ini, Hu Feiyan tidak bisa tidak memikirkan Ling Huyundi. Pada saat yang sama, melihat adegan di mana Duan Lingtian dan Leng Jing jelas berimbang setelah pertempuran, dia juga mengkonfirmasi tebakannya lebih lanjut. Li Feng ini, jika pedangnya lebih maju, aku khawatir itu bisa dibandingkan dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Hukum ruang mencapai keadaan kesempurnaan kecil, bahkan jika itu berjalan lebih jauh, jika itu bukan keadaan kesempurnaan besar, peningkatannya terbatas, dan itu tidak cukup untuk menghasilkan perubahan kualitatif. Hanya dengan terobosan besar dalam kendo, lawan dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan sebelum hukum ruang angkasa menembus ke ranah Dzogchen. Hu Feiyan tahu ini dengan sangat baik, karena hukum ruang angkasanya telah memasuki ranah kesempurnaan kecil, dan sekarang alasan mengapa kekuatannya dapat mencapai titik dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan sepenuhnya didasarkan pada kendalinya. Itu adalah Zhong Yue, yang baru saja bertarung dengannya. Meskipun hukum yang dia kuasai juga telah menembus ke alam kesempurnaan kecil, apa yang memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa-dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan juga merupakan salah satu 4 cara senjata yang dia kuasai. Dia bukan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Orang tua lain yang menembak dengan Leng Jing barusan memiliki mata yang tajam, menatap Duan Lingtian seperti Go Xiaok yang menatap mangsanya. Matanya penuh ketakutan, hukum ruang angkasanya hanyalah hukum ruang angkasa dari keadaan sempurna kecil. Petik 2. Alasan mengapa kekuatannya bisa mencapai level ini sepenuhnya karena ilmu pedang yang dia kuasai melawan langit. Kekuatannya saat ini, saya khawatir itu tidak lebih lemah dari Nona Ling Huyundi dari keluarga Ling Hu hari itu. Orang tua itu berasal dari klan Zhong dari Tailing, dan merupakan tetua dari klan Zhong dari Tailing. Kali ini dia meninggalkan klan dan bergegas setelah menerima panggilan Zhong Yue, untuk membantu patriark mudanya dan membunuh yang muda. Patriark yang ingin membunuhnya. Dalam perjalanan, dia juga mendengar dari patriark muda, mengapa dia tidak menyerang lawan sebelumnya. Ini sepenuhnya karena Ling Huyundi ikut campur. Dalam hal ini, dia juga dapat memahami perasaan patriark mudanya. Wanita tertua dari keluarga Tianmen Ling Hu melindungi pihak lain. Bahkan jika patriark mudanya dan Leng Jing bergabung, dia tidak akan mendapat manfaat apapun, dan juga akan menyinggung perasaan.
Dia karena itu Hu Yundi. Menyinggung Ling Hu Yundi tidak jauh berbeda dengan menyinggung keluarga Ling Hu. Itu juga karena dia pernah mendengar tentang Ling Hu Yundi sebelumnya. Pada saat ini, dia akan mengalahkan Ling Hu Yundi, yang diakui sebagai orang pertama di bawah dewa tertinggi yang tak terkalahkan di wilayah Pingqiong, untuk dibandingkan dengan orang di depannya. Tidak lebih lemah dari Ling Hu Yundi. Berdiri di kejauhan, ekspresi Zhong Yue sangat jelek. Pada saat yang sama, dia menatap Duan Lingtian dari kejauhan, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Yang mulia, beranikah Anda bertanya dari mana Anda berasal? Mungkin, kekuatan di belakangmu memiliki hubungan lama dengan klan Tai Ling Zhongku." Setelah Zhong Yue mengatakan itu, nada suaranya jelas lebih sopan, tetapi selama dia adalah orang normal, dia bisa mendengar keengganan dan kemarahan di balik nadanya yang tertekan. Namun, menghadapi pertanyaan Zhong Yue, Duan Lingtian hanya meliriknya dengan ringan, lalu membuang muka, jelas tidak berencana untuk menanggapinya. Melihat ini, Zhong Yue langsung memerah karena marah. Pikirkan dia sebagai patriark muda dari klan Zhong dari Tailing, kapan dia begitu diabaikan? Jika bukan karena latar belakang lawan, dia pasti sudah meledak sejak lama. Aku tidak percaya kekuatannya bisa dibandingkan dengan Ling Hu Yundi. Ketika Zhong Yue sangat marah sehingga ekspresinya jelek, kata-kata acuh tak acuh Leng Jing mengikuti. Kami hanya meremehkannya dan ceroboh. Selanjutnya, kita berempat akan mencoba yang terbaik, tapi aku ingin melihat apakah dia bisa menolaknya. Jika bisa diblokir, berarti kekuatannya memang tidak lebih lemah dari Ling Hu Yundi. Pada saat yang sama ketika suara Leng Jing jatuh, mata 3 orang di sekitarnya tidak dihitung, dan mereka semua jatuh pada Zhong Yue. Mereka adalah anggota klan Zhong dari Tailing. Kali ini mereka juga dipanggil oleh patriark muda dari keluarga mereka sendiri. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya secara alami tergantung pada apa yang dimaksud oleh patriark muda itu. Meskipun Leng Jing memiliki hubungan yang baik dengan patriark muda mereka, itu tidak cukup untuk memberi perintah kepada mereka. Setelah melihat anggukan muram Zhong Yue, mereka bertiga segera menyetujui Zhong Yue, dan kemudian mereka bergegas keluar lagi dengan Zhong Yue, 5 darah mengerikan menyapu, menembaki dunia. Jelas, mereka berempat menembak lagi, seperti yang dikatakan Leng Jing, menggunakan yang terbaik dan tidak ada reservasi lagi. Keempat sosok itu membawa 4 kekuatan yang menakutkan, seolah-olah langit dan bumi mengangkangi zaman, dan kekuatan yang tumpang tindih menembus kehampaan, menyebabkan kehampaan meledak dan runtuh. 4 orang, seperti dewa yang turun, agung dan agung. Pada saat ini, mereka mengaburkan langit, seolah-olah menjelma ke langit, dan ingin menekan semuanya. Ledakan, tanda seru, gemuruh, tanda seru, wow, tanda seru, wow. Tanda seru, Kekuatan mengerikan itu bergejolak, dan visi langit dan bumi yang bergelombang menyebar, jika bukan karena tempat yang sangat jauh, gerakan di depannya sudah cukup untuk menarik banyak orang untuk datang dan menonton. Tentu saja, tidak ada yang berpenghuni, tidak benar-benar tidak berpenghuni. Harus ada orang. Sekarang, mereka juga pasti telah memperhatikan pergerakan di sini, tetapi karena kekuatan mereka terlalu lemah, mereka tidak berani mendekat sama sekali. Karena takut akan terpengaruh oleh Ciyu, ya Tuhan. Pembangkit tenaga listrik macam apa yang sedang dilawan? Ini sangat menghancurkan bumi. Ribuan mil jauhnya, sosok yang awalnya berlari berhenti, melihat ke pusat ledakan kekuatan, matanya penuh kengerian, gerakan ini, setidaknya para dewa atas, kan? Aku khawatir itu bukan dewa tingkat tinggi biasa. Di arah lain, 8.000 mil jauhnya, sesosok tubuh kokoh berdiri di puncak gunung, memperhatikan jarak dari jauh, mata penuh keterkejutan. Beberapa waktu lalu saya juga melangkah ke alam dewa tingkat tinggi, tapi di depan lawan ini, aku khawatir aku tidak bisa menghentikan satu gerakan pun, kan? Apakah dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan? Bahkan jika tidak, aku khawatir itu adalah pria kuat yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Pusat medan perang. Leng Jing tidak percaya bahwa Duan Lingtian tidak lebih lemah dari kekuatan Ling Hu Yundi, dan sekali lagi bergabung dengan 3 kekuatan yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan untuk menyerang Duan Lingtian. Kali ini, mereka berempat tidak lagi memegang tangan mereka, dan semua mengeluarkan cara menekan bagian bawah kotak. Tidak jauh, baik Zhong Yue dan Hu Feiyan tidak saling bertarung secara diam-diam. Salah satunya adalah karena dia telah menguji kekuatan Zhong Yue, yang sebanding dengannya,
tidak ada yang lebih baik dari siapapun, dan tidak ada yang lebih lemah dari siapapun. Kedua, sekarang dia ingin melihat cara sebenarnya setelah terobosan hukum luar angkasa Duan Lingtian. Li Feng ini juga memiliki klon hukum. Setelah hukum ruang angkasa menerobos, klon hukum ruang angkasanya harus lebih kuat. Hu Feiyan diam-diam berkata, dia masih tahu beberapa kartu Hall Duan Lingtian. Pada saat yang sama, ketika berhadapan dengan 4 Leng Jing yang kembali lagi, Duan Lingtian tidak hanya tersentak tanpa rasa takut sedikit pun, tetapi bahkan terpesona dan menyapanya dengan kilatan bentuk tubuh. Dalam proses Duan Lingtian bergegas keluar, sementara kekuatan badai ruang angkasa di sekitarnya menyapu kehampaan, Duan Lingtian lain muncul. Namun, tatapan Duan Lingtian ini tampak agak membosankan. Namun, meskipun orang itu terlihat sedikit tumpul dan lamban, ketika dia bergerak, dia tidak jauh lebih lambat dari Dewa Duan Lingtian, dan bahkan lebih ringkas dan tajam. Klon hukum. Murid Zhong Yue sedikit menyusut, apakah pria ini dari 10.000 alam? Meskipun ada juga klon hukum dalam garis keturunan warisan kekuatan kuat di dunia luar, ada sangat sedikit dan lebih banyak orang kuat dengan klon hukum dari 10.000 alam di luar dunia luar. Wan Ji, bagi Zhong Yue, familiar sekaligus asing. Alasan mengapa dia dikatakan akrab adalah karena dia telah mendengar dari para tetua sejak dia masih kecil bahwa alam kuat di 10.000 alam itu seperti awan. Terutama 3 alam atas, mereka memiliki alam-alam kuat yang sebanding dengan alam orang bijak di luar wilayah mereka. Selain itu, di klan Tailing Zong mereka, ada juga beberapa persembahan dari 10.000 alam. Karena itu, dia agak akrab dengan 10.000 alam. Tentu saja, sementara dia akrab dengan aspek ini, karena dia belum pernah ke 10.000 dunia, semua jenis pemahaman tentang 10.000 dunia hanya terdengar, jadi dalam hal ini dia sangat tidak terbiasa dengan 10.000 dunia. Dia hanya tahu kekuatan orang-orang kudus di 3 alam dari 10.000 dunia, dan kekuatan di bawah orang-orang kudus, dia tidak tahu banyak. Orang ini, jika dia benar-benar berasal dari 10.000 alam, maka, kemungkinan besar dia berasal dari kekuatan semi bijak di 10.000 alam. Memikirkan semua hal sebelumnya, Zhong Yue dengan cepat memiliki kesimpulan di dalam hatinya. Pada saat yang sama pikiran Zhong Yue jatuh, 6 sosok di lapangan sudah bentrok lagi. Duan Lingtian, 2 musuh 4. Tentu saja, klon hukum sebenarnya bukan orang luar, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Duan Lingtian adalah 1 musuh 4. Lagi pula, sementara dia memiliki klon hukum, dia tidak memiliki darah untuk diandalkan. Adapun 4 orang di sisi yang berlawanan, kekuatan garis keturunan meledak pada saat ini, dan mereka tidak berusaha, jelas ingin bergabung untuk menekan Duan Lingtian. Hu Feiyan, Zhong Yue memandang Hu Feiyan, dan transmisi suara bertanya, yang ini, dari alam 10.000 alam mana? Siapa yang memberitahumu bahwa dia adalah pria dari 10.000 alam? Meskipun Hu Feiyan mengagumi ketajaman Zhong Yue di dalam hatinya, ketika dia menjawab, dia hanya imajiner. Baik. Dan Zhong Yue juga berhasil disesatkan oleh Hu Feiyan, jika bukan dari 10.000 alam, maka, itu hanya bisa datang dari satu dari selusin kekuatan. Di tempat-tempat di luar wilayah, garis keturunan yang diwarisi tidak mengandung kekuatan garis keturunan, dan hanya ada beberapa lebih dari selusin kekuatan yang lebih dari setengah suci yang merupakan klon dari hukum. Dan hanya ada satu kekuatan suci seperti itu. Salah. Tiba-tiba, Zhong Yue sepertinya memikirkan sesuatu, dan menggelengkan kepalanya, klan Zong di belakangku adalah sebuah keluarga, jadi aku biasanya memikirkan kekuatan keluarga. Orang yang memiliki klon hukum ini tidak berarti bahwa dia bukan milik kekuatan kuat lainnya di dunia luar, kecuali mereka yang bukan dari puluhan kekuatan keluarga di dunia luar. Mungkin, dia berasal dari sekte yang kuat di luar dunia. Atau mungkin, dia adalah murid dari pembangkit tenaga semi-suci atau lebih tinggi. Alasan mengapa Duan Lingtian memiliki semi-sage di belakangnya sepenuhnya karena dia merasa bahwa Duan Lingtian tidak cemburu padanya, apalagi takut. Dan klan Tailing Zong di belakangnya, bagaimanapun, adalah kekuatan yang kuat di eselon kedua di Pingqiong, meskipun tidak ada kekuatan semi-bijaksana yang mengendalikan, ada juga beberapa yang kuat di klan. Di antara mereka, ada juga keberadaan seperti Hu Bugui, komandan tentara Yantian, yang hampir setengah bijak. Kekuatan seperti itu, pihak lain tidak takut, itu jelas lebih besar. Baik,
Dan sementara Zhong Yue masih berspekulasi, raungan keras dari telinganya dan akibat mengerikan dari kekuatan yang mendekat membuatnya harus buru-buru melawan. Semua perhatian yang terganggu juga sepenuhnya terkondensasi pada saat ini dan jatuh ke lapangan. Pada saat ini, konfrontasi kedua Duan Lingtian dan Leng Jing akhirnya membuahkan hasil setelah konfrontasi langsung yang singkat. Bagaimana kabarmu? Hati Zhong Yue tergerak. Hu Feiyan, yang tidak jauh, juga menatap lapangan, asap dan debu di langit, dari awal mengepul, hingga saat ini secara bertahap turun, tetapi itu adalah masalah upaya instan. Asap menghilang, dan segala sesuatu di lapangan jelas jatuh ke mata Hu Feiyan dan Zhong Yue. Tetapi saat berikutnya, mereka berdua bersama untuk sementara waktu, mata mereka tumpul, ini. Di bawah mata Hu Feiyan dan Zhong Yue, keempat Leng Jing berdiri terpisah di kejauhan, terengah-engah, pucat dan berdarah dari sudut mulut mereka, jelas menderita luka serius. Di sisi lain, seorang pria muda berpakaian ungu berdiri di sana dengan wajah pucat. Adapun klon hukumnya, saat ini, dia tampak sedikit ilusi, seolah-olah dia akan runtuh kapan saja. Jika kamu tidak memasuki dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, kamu masih tidak dapat sepenuhnya menghancurkan keberadaan yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan ini. Duan Lingtian menghela nafas diam-diam saat dia melihat keempat orang di kejauhan. Baru saja, dia dapat mengatakan bahwa dia telah menembak dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika tidak ada hukum lain yang digunakan. Hukum lain, sebelum mencapai ranah kesempurnaan kecil, pada kenyataannya, algoritma di-cloning. Dihadapkan dengan pertempuran seperti itu juga merupakan umpan meriam, dan tidak ada gunanya sama sekali. Tentu saja, dalam pertempuran ini, Duan Lingtian bangga bahwa dia tidak menggunakan kekuatan pohon kehidupan dewa di dunia kecil di tubuhnya, dan kekuatan salah satu dari 5 dewa elemen, Jingxi Sensui. Jika dipinjam, keempat Leng Jing akan lebih trauma padanya, dan dia sendiri tidak akan begitu malu. Meskipun demikian, dia jauh dari rasa malu dengan 4 Leng Jing sekarang. Adapun kekalahan total, dan bahkan pembunuhan keempat Leng Jing. Bahkan dengan bantuan pohon kehidupan dan Jingxi Sensui di dunia kecil di dalam tubuh, Duan Lingtian tidak bisa melakukannya. Kecuali, kekuatan hukumnya melangkah lebih jauh dan memasuki ranah Dzogchen. Atau mungkin, kendonya mengambil langkah maju yang besar. Keduanya, setelah disadari, Duan Lingtian akan secara resmi menjadi dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, menjadi keberadaan yang langka di wilayah surga dan bumi ini daripada yang terkuat. Tapi, hukum ruang angkasa, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, itu sangat sulit, tidak hanya membutuhkan pemahaman, tetapi juga membutuhkan banyak keberuntungan, atau kesempatan. Kali ini, hukum antariksa saya dapat dengan lancar memasuki ranah kesempurnaan kecil. Selain akumulasi masa lalu saya, yang lebih penting, itu karena saya baru-baru ini merekam manik-manik bayangan mengambang yang ditembakkan oleh dewa-dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum luar angkasa. Dalam hal kendo, aku sudah lama tidak berkembang. Rasanya, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk ditingkatkan. Sepertinya, keadaanku saat ini telah berakhir. Mungkin, cari waktu, kembali ke dewa, temukan tuannya, dan diskusikan dengannya, itu akan sedikit mencerahkan. Kendo Duan Lingtian dicerahkan oleh Feng Qingyang, bahkan jika dia keluar dari caranya sendiri di belakang kendo luar angkasa, itu masih lahir dari kendo Feng Qingyang sendiri. Mungkin kekuatan keseluruhan Duan Lingtian saat ini tidak lebih lemah dari Feng Qingyang, atau bahkan lebih kuat. Namun, dalam hal kendo, Duan Lingtian mengenal dirinya dengan baik, dan masih ada jarak dari angin lembut sang master. Jika ilmu pedang saya dapat mencapai tingkat master, saya khawatir bahwa setelah terobosan hukum ruang angkasa, saya akan menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Duan Lingtian diam-diam berkata, justru karena inilah dia dapat lebih jauh menyadari betapa menakutkan dan menakutkan pencapaian tuannya dalam ilmu pedang. Mungkin, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di dunia, yaitu, seorang bijak dari dunia luar, yang pandai salah satu dari 4 cara langit dan bumi, sulit untuk menemukan seseorang yang dapat menandingi master di jalan senjata. Apalagi menemukan seseorang yang melampaui master. Duan Lingtian juga memiliki pemahaman lebih lanjut tentang hal ini setelah datang ke dunia luar. Yang terkuat, selama mereka memahami hukum ke alam kesempurnaan besar, bahkan jika mereka tidak merasakan salah satu dari 4 jalur langit dan bumi, mereka memiliki kekuatan yang mendekati Semisage.
kehidupan dapat secara langsung memiliki kekuatan setengah suci. Justru karena inilah setelah para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan menjadi yang terkuat, yang terburuk adalah kekuatan yang dekat dengan Semi-Sage, yang kuat, dan bahkan dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan Semi-Sage, atau bahkan Sein. Dalam satu gerakan, jika dewa-dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan yang telah memahami hukum ke alam kesempurnaan besar, dan juga memahami salah satu dari 4 jalan surga dan bumi untuk pencapaian yang sangat tinggi, setelah menjadi yang terkuat, mereka akan langsung memiliki kekuatan orang suci. Seperti Duan Lingtian sekarang, jika Duan Lingtian sekarang memahami hukum ruang angkasa ke alam Dzogchen, dan kemudian menjadi yang terkuat, dengan ilmu pedang yang sekarang dia kuasai, dia dapat secara langsung memiliki kekuatan seorang suci. Saat ini, Duan Lingtian menghela nafas diam-diam di sini, menyesali bahwa dia merasa bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan 4 orang di depannya, yang merupakan kekurangan besar. Di sisi lain, selain Hu Feiyan dan Zhong Yue yang dikejutkan oleh tangan Duan Lingtian saat ini, keempat Leng Jing yang baru saja mengalami tabrakan abnormal dengan Duan Lingtian saat ini menatap Duan Lingtian dengan mata tulus, ngeri dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Jelas itu bukan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Kendonya terlalu kuat. Rasanya, bahkan jika Ling Huyundi ada di sini, dia mungkin bukan lawannya. Hati Leng Jing bergetar, dia tidak percaya bahwa lawannya lebih lemah dari Ling Huyundi sebelumnya, tetapi setelah konfrontasi lain barusan, dan itu adalah konfrontasi dengan tembakan penuhnya, dia harus percaya, lawannya memang memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Ling Huyundi. Orang ini, siapa itu? Dengan kekuatan seperti itu, apalagi di alam Pingqiong kita, bahkan jika kita melihat 3 alam suci, atau bahkan tempat-tempat di luar alam, mereka pasti bukan orang yang tidak dikenal. Dari kekuatan mana dia berasal? 3 lainnya dari klan Tai Ling Zong dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Ketika mereka menatap Duan Lingtian, hati mereka terus-menerus bergetar. Adapun Zhong Yue, setelah beberapa komunikasi dengan Leng Jing, hatinya juga lemah. Sejauh menyangkut situasi offline, mereka tidak memiliki keunggulan, dan bahkan dapat dikatakan sebagai kerugian. Jika mereka benar-benar berjuang untuk hidup dan mati, saya khawatir mereka masih sedikit lebih rendah. Tentu saja, hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk membunuh salah satu dari mereka. Namun, cedera yang lebih serius pasti ada di pihak mereka. Panggilan, Zhong Yue melintas, dan dia datang ke sisi Leng Jing. Pada saat yang sama, matanya jatuh ke Duan Lingtian lagi. Dia sedikit melengkungkan tangannya dan berkata, kekuatanmu mengagumkan. Juniorku dibunuh oleh pelayanmu, jadi ayo menyerah. Bagaimana menurut Anda, Zhong Yue? Bagaimanapun, memilih untuk membuat konsesi. Tidak ada konsesi tidak akan bekerja. Jika Anda terus melakukannya, bahkan jika Anda tidak dihancurkan oleh lawan, Anda masih akan dihancurkan dan dipukuli oleh lawan, dan hanya mereka yang dirugikan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mundur karena malu. Adapun penggunaan objek proyeksi yang diberikan oleh yang terkuat untuk memanggil dewa terkuat, jika mereka menggunakannya di sini, bukankah pihak lain tidak akan menggunakannya? Belum lagi pemuda perkasa dan misterius berbaju ungu, Hu Feiyan, yang dapat dengan mudah memanggil proyeksi dewa Hu Bugui, pemimpin tentara surgawi Nayan. Hu Bugui, pemimpin tentara Yantian, adalah eksistensi yang dekat dengan Semi-Sage, tidak lebih lemah dari yang terkuat dari klan Tai Ling Zong mereka. Jika Hu tidak sendirian, itu cukup untuk dengan mudah melindungi pihak lain. Belum lagi, di balik pemuda misterius berpakaian ungu ini, kemungkinan besar ada kehadiran semi-suci. Jika dewa setengah suci diproyeksikan, jika tidak ada setengah suci di pihak mereka, harga harus dibayar pada akhirnya, bahkan harga yang tidak sedikit. Pada saat itu, merekalah yang akan menderita. Dan klan Tai Ling Zong mereka tidak memiliki eksistensi semi-suci. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling bijaksana untuk mengakhiri konflik ini saat ini, untuk meminimalkan kerugian. Namun, Duan Lingtian, yang mendengar kata-kata Zhong Yue, tiba-tiba mendengus, apakah kamu pikir aku yang dapat kamu provokasi, dan kamu dapat mundur jika kamu mau, konyol. Teriakan keras Duan Lingtian membuat kulit Zhong Yue tiba-tiba berubah, dan kulit Leng Jing juga menjadi jelek dalam sekejap. Jelas, pihak lain tidak mau menyerah. Dan ini juga membuat Zhong Yue, dan bahkan Leng Jing dan yang lainnya, semakin yakin bahwa di balik pemuda misterius berpakaian ungu ini, pasti ada setengah bijak atau lebih.
Kalau tidak, di mana pihak lain memiliki kepercayaan diri seperti itu? Zhong Yue, jika proyeksi Dewa Semi Santo ditampilkan, bahkan jika kita memanggil proyeksi dewa dari dua leluhur terkuat kita pada saat yang sama, saya khawatir kita harus menundukkan kepala dan berkompromi. Ketika Leng Jing mengirimkan suaranya ke Zhong Yue, nada suaranya sedikit bergetar. Setengah suci, orang yang begitu kuat, klan dingin mereka, tidak mampu memprovokasi mereka. Setengah suci, klan Bing Dileng tidak mampu membelinya. Klan Tai Ling Zong juga tidak mampu membelinya. Zhong Yue sangat memahami kebenaran ini. Justru karena inilah dia akan berkompromi. Kalau tidak, dengan kebanggaan dirinya sebagai patriark muda dari klan Zong Tailing, bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya seperti barusan? Anda tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menundukkan kepalanya seperti itu. Tuan, apa yang Anda inginkan? Setelah mendengar transmisi Leng Jing, Zhong Yue menarik napas dalam-dalam, memandang Duan Lingtian, dan bertanya dengan tulus, tidak ada lagi kesombongan sebelumnya, hanya kesopanan, dan sedikit kerendahan hati. Ada sesuatu yang semi suci di belakang lawan, meskipun itu semua hanya tebakannya. Namun, bahkan jika itu tebakan, dia tidak berani bertaruh. Karena taruhannya kalah, harganya terlalu tinggi. Selain itu, dia 90% yakin dengan tebakannya. Karena itu, dia tidak berani bertaruh, dia juga tidak bisa bertaruh. Aku bukan anak kecil lagi. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Duan Lingtian melirik Zhong Yue dengan acuh tak acuh, dan berkata, saya mendengar bahwa di Tailing, klan Zhong Anda telah menguasai lembah bunga Elysium, saya tidak serakah, Raja Bunga Elysium, beri saya 9 tanaman. Ketika suara itu jatuh, dia tidak peduli tentang Zhong Yue yang wajahnya berubah tiba-tiba, dan kemudian menatap Leng Jing, klan Leng Islandia, tawanan Beiming Hanyu, sudah lama seperti Lei Guaner. Di pihakmu, aku juga tidak serakah. Beri aku 3 Raja Ikan Dunia Bawah Utara. Apakah itu Raja Kebahagiaan atau Raja Ikan Laut Utara? Mereka adalah harta surga dan bumi yang sangat langka, dan mereka memiliki pengaruh besar pada budidaya para biarawan di bawah dewa-dewa atas. Bahkan dewa tingkat tinggi dapat menggunakannya untuk menyempurnakan kekuatan suci mereka, tetapi hanya sedikit orang yang boros untuk melakukannya. Bahkan klan Zong dan klan Leng tidak akan membiarkan para dewa atas di klan melakukan hal seperti itu, karena ini adalah hal yang sangat boros dan boros. Saat suara Duan Lingtian jatuh, wajah Leng Jing langsung berubah. Ini tidak serakah. Klan Leng, meskipun mereka memelihara ikan dunia bawah utara di penangkaran, ikan dunia bawah utara sangat sulit dipelihara, dan memakan banyak sumber daya berharga dari klan Leng. Dan Kaisar Ikan Dunia Bawah Utara, di antara ikan dunia bawah utara, adalah satu-satunya keberadaan di antara sejuta. Dalam 10.000 tahun terakhir, di antara ikan dingin dunia bawah utara yang dibesarkan oleh klan Leng mereka, ada juga 2 Kaisar Ikan Dingin Dunia Bawah Utara. Dan sekarang, ketika pemuda misterius ini membuka mulutnya, dia benar-benar meminta 3. Jika ini bisa disebut tidak serakah, apa itu serakah? Anda tahu, klan Leng mereka sekarang dapat menghasilkan paling banyak 10 atau 8 Kaisar Ikan Dingin Dunia Bawah Utara, dan di sanalah tempat penyimpanan klan Leng mereka. Situasi di pihak Zhong Yue serupa. 9 pohon kebahagiaan kau, ini tidak serakah. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Meskipun dia merasa bahwa orang di depannya serakah, Zhong Yue tidak membuatnya marah karena situasinya, dia tidak punya pilihan selain kompensasi aktif. Zhong Yue, Leng Jing mengirim pesan ke Zhong Yue dan mengeluh, kali ini, aku mencoba membantumu, apa yang dia inginkan dariku harus menjadi milikmu. Sekarang, Leng Jing benar-benar menyesalinya, dan dia pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Apa yang terjadi padanya kali ini? Apa yang terjadi dengan klan Frozen-nya? Namun, Zhong Yue tersenyum dingin setelah mendengar keluhan Leng Jing. Leng Jing, dari awal hingga akhir, saya tidak berinisiatif untuk meminta bantuan Anda. Dalam kesenangan, termasuk comeback sekarang, meskipun itu adalah rencanaku, sebelum aku memberitahu rencananya, apakah kamu memberi semangat? Jika tidak ada yang salah, kamu takut dunia tidak akan kacau. Sekarang, sesuatu telah terjadi, kamu ingin memisahkan hubungan. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Zhong Yue juga sedikit marah sekarang. Leng Jing ini, dia benar-benar tidak menyangka dia akan banyak membantu, termasuk pembantu yang datang sekarang,
yang semuanya adalah anggota klan Zhong yang dia panggil. Dan sekarang, setelah menyebabkan masalah bersama, dia benar-benar ingin memisahkan hubungan. Hanya angan-angan, Yang Mulia, mengambil napas dalam-dalam, Zhong Yue memandang Duan Lingtian, dia kesal dengan Leng Jing Chuan Yin, dan dia tidak lagi berminat untuk tawar-menawar dengan pihak lain. Raja kebahagiaan yang Anda inginkan, keluarga Zhong kami dapat memberikannya untukmu. Tapi, aku tidak memilikinya. Itu harus diambil dari klan Hui. Oke, aku akan menunggumu di sini. Duan Lingtian mengangguk, dia tidak berharap pihak lain membawa begitu banyak raja kebahagiaan bersamanya. Adapun utang buruk, dia tidak khawatir. Dilihat dari situasi saat ini, Zhong Yue jelas sangat cemburu padanya. Kemungkinan besar dia merasa ada lebih dari setengah orang bijak di belakangnya, dan dia tidak berani memprovokasi dia. Tidak hanya Zhong Yue yang tidak berani memprovokasi, tetapi klan Zhong di belakang Zhong Yue tidak berani memprovokasi kekuatan semi bijak dengan mudah. Aku akan kembali secepat mungkin. Zhong Yue mengangguk kepada Duan Lingtian, dan kemudian dia menyapa orang-orangnya untuk pergi. Ketika mereka datang, mereka agung dan agung ketika mereka pergi. Hanya saja ketika klan Tai Ling Zhong dan rombongannya pergi, mereka jelas kehilangan momentum agresif mereka. Satu persatu, kepala mereka tertunduk dan moral mereka hilang. Ketika Anda datang, bayangkan mencoba mendorong sisi lain dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ketika saya pergi, masalah itu tidak berhasil, dan dia mundur karena malu. Zhong Yue membawa orang pergi seperti ini, tiba-tiba, kecuali Duan Lingtian dan Hu Feiyan, hanya ada Leng Jing yang tersisa di tempat kejadian. Dan tatapan Duan Lingtian jatuh pada tubuh Leng Jing saat ini. Setelah Leng Jing memperhatikan tatapan Duan Lingtian dan tatapan Hu Feiyan mengikutinya, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Belum lagi pemuda di depannya jauh dari kata saingan, ditambah kata-kata Hu Feiyan, jika keduanya bergandengan tangan, bahkan jika mereka benar-benar menahannya di sini selamanya, bukan tidak mungkin. 3 kaisar ikan dunia bawah utara, aku akan mendapatkannya dari klan Hui. Sementara Leng Jing diam-diam menghirup AC, dia buru-buru menyatakan pendiriannya kepada Duan Lingtian, seolah-olah dia takut dia akan terlambat untuk mengungkapkan pendiriannya, dan Duan Lingtian akan salah paham bahwa dia tidak mau membayar kompensasi. Ketika suara itu jatuh, Leng Jing juga lari dengan tergesa-gesa. Setelah Leng Jing pergi, Duan Lingtian memandang Hu Feiyan dan berkata dalam hati, bukankah kamu mengatakan mereka akan menawar? Mengapa mereka begitu bahagia? Saya minta diturunkan. Aku tahu begitu, jadi aku akan berbicara lebih banyak. Apakah itu Raja Kebahagiaan dari klan Zhong dari Tai Ling, atau Raja Ikan Laut Utara dari klan Bing Dileng? Itu adalah ide Hu Feiyan dan saran Hu Feiyan. Menurut kata-kata asli Hu Feiyan, kedua hal ini adalah hal yang sangat langka, sehingga Anda dapat mengutip harga dan menunggu pihak lain membayar. Seperti Kaisar Ikan Dunia Bawah Utara, sudah merupakan kejutan yang menyenangkan untuk mendapatkannya. Bliskao, jika Anda bisa mendapatkan 3 atau 5 tanaman, itu tidak buruk. Saya, mendengar kata-kata Duan Lingtian, Hu Feiyan sebenarnya sedikit terdiam. Adegan tadi juga mengejutkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhong Yue dan Leng Jing akan sangat bahagia. Mungkinkah kedua orang itu benar-benar mengira ada kekuatan semi bijaksana di belakang Li Feng? Aku khawatir memang begitu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bekerja sama seperti ini? Mereka tidak menawar. Untuk sementara, Hu Feiyan memandang Duan Lingtian dengan sedikit lebih iri. 9 pohon Bliskao, 3 Raja Ikan Laut Utara. Bahkan baginya, ini adalah aset yang bagus. Bahkan, ini adalah harta karun yang bisa membuat pertarungan terkuat. Sisi lain, dalam perjalanan untuk membawa orang kembali ke klan Zhong di Tai Ling, ekspresi Zhong Yue sangat jelek dan jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini dia akan kalah begitu parah. Bahkan jika kekuatannya tidak sebagus lawan, bahkan latar belakangnya jauh lebih rendah dari lawan. Kakak senior, kamu telah sangat menyakitiku, saudara. Sekarang, Zhong Yue sudah menyesal untuk juniornya. Bagi orang yang sudah meninggal, kehilangan itu begitu berat. Zhong Yue dapat membayangkan bahwa ayahnya, patriark kontemporer dari klan Zhong, pasti akan memarahinya ketika dia kembali kali ini. Begitu 9 pohon Bliskao padam, berita ini tidak mungkin disembunyikan. Pada saat itu, ayahnya juga akan berada di bawah tekanan dari para tetua klan di klan. Bagaimanapun, Bliskao milik keluarga, bukan ayahnya.
Dan masalah itu disebabkan oleh dia. Tidak, bahkan jika aku menyerahkan barang-barang kali ini, aku tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Dia membawa banyak harta, cukup untuk membuat beberapa orang kuat putus asa untuk itu. Di antara mereka, itu juga termasuk Seon. Kilatan kegilaan melintas di mata Zhong Yue. 9 pohon kebahagiaan kau. 3 raja ikan dunia bawah utara. Cukup untuk membuat banyak Seon menjadi gila. Namun, bahkan jika kita ingin menyebarkan berita, kita harus berhati-hati, kita tidak bisa membiarkan dia menemukan kepala klan Zhong kita lagi. Yang terbaik adalah, memimpin bencana ini ke klan Leng. Memikirkan hal ini, sudut mulut Zhong Yue juga mencibir pada waktu yang tepat. Ketika Zhong Yue membawa orang kembali ke klan Zhong di Tailing, Leng Jing juga kembali ke klan Bingdi Leng sendirian. Kali ini, paman pasti berada di bawah tekanan besar. Aku tahu itu, aku tidak akan bergabung dalam kegembiraan ini. Ketika Ling Huyun pergi, betapa baiknya aku pergi ke klan Hui. Mengapa aku harus bergabung dengan Zhong Yue untuk bersenang-senang? Leng Jing sekarang memiliki penyesalan di ususnya. Apakah itu klan Zhong dari Tailing atau klan Bingdi Leng? Dengan kembalinya Zhong Yue dan Leng Jing, kejutan besar terjadi. Bagaimanapun, apakah itu 9 raja bunga kebahagiaan atau 3 raja ikan laut utara, mereka terlalu penting dan berharga bagi keluarga Zhong dan keluarga Leng. Namun, ketika dia mendengar Zhong Yue dan Leng Jing mengatakan bahwa mereka yang meminta hal-hal ini, ada orang semi suci di belakang mereka dalam 9 dari 10, meskipun para pemimpin senior dari 2 klan enggan, tetapi mereka terpaksa melakukannya. Mengambil barang-barang karena situasinya. Di pihak Zhong Yue, karena banyak orang bersaksi, klan Zhong juga langsung memberinya barang dan memintanya untuk mengirimnya ke sana. Di pihak Leng Jing, karena dia sendirian dan tidak ada yang bersaksi, ada beberapa tetua dari klan Leng yang dengan belak-belakan mengatakan bahwa untuk mencegah Leng Jing dirampok di jalan, mereka juga mengikuti kali ini. Faktanya, Leng Jing tahu di dalam hatinya bahwa para tetua klan ini tidak khawatir bahwa mereka akan dirampok, tetapi khawatir bahwa mereka akan berbohong ke langit dan menipu 3 kaisar Beiming Hanyu. 9 kebahagiaan kau. 3 kaisar Giok Nether Frost Utara. Kedua harta ini sangat berharga bagi klan Tailing Zhong dan klan Bingdi Leng. Oleh karena itu, setelah Zhong Yue dan Leng Jing pergi dengan barang-barang mereka, para pemimpin senior dari kedua klan juga mulai mengepung mereka. Terjadi diskusi panas tentang bagaimana untuk menghukum Zhong Yue dan Leng Jing. Kali ini, bahkan jika ada orang di belakang Zhong Yue dan Leng Jing, tidak mungkin untuk melindungi mereka tanpa berpikir, dan orang-orang di belakang mereka juga perlu menjaga orang lain. Lagi pula, kemarahan publik sulit didapat. Kali ini, gara-gara perbuatan keduanya, keluarga mengalami kerugian besar, jika tidak dihukum seberat-beratnya akan sulit meyakinkan publik. Dan sekarang Zhong Yue dan Leng Jing sedang dalam perjalanan ke tempat Duan Lingtian berada, dan mereka belum tahu bahwa klan di belakang mereka telah memutuskan hukuman mereka. Sisi Zhong Yue baik-baik saja, bagaimanapun juga, dia adalah patriark muda dari keluarga Zhong, dan dia juga bintang masa depan, yang dipercayakan oleh keluarga Zhong dengan harapan tinggi, jadi hukuman untuknya agak tertahan. Di sisi lain, Leng Jing tidak seberuntung itu. Hukuman yang menunggunya lebih dari 2 kali lipat hukuman yang akan dihadapi Zhong Yue. Yang mulia, ini adalah 9 belis kau yang Anda inginkan. Ketika Zhong Yue pergi, dia membawa selusin orang bersamanya, dan ketika dia kembali ke Duan Lingtian lagi, hanya ada 4 orang, dan hanya 3 orang yang dekat dengan dewa superior yang tak terkalahkan. Melihat Zhong Yue mengirimkan barang-barang itu, mereka bertiga menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Bagaimanapun, 9 bunga raja kebahagiaan juga merupakan harta karun bagi keluarga Zhong mereka, yang dapat memperlambat proses kultivasi beberapa keturunan luar biasa dari keluarga Zhong mereka. Baik, Duan Lingtian mengangguk ringan, dan mengambil barang-barang itu. Setelah menerima Najie sebagai tuannya, dia melihat ada 9 tanaman bunga yang tampak sangat aneh tergantung di udara di ruang dalam. Tidak ada kekuatan yang terjerat di dalamnya, mereka sepenuhnya mengandalkan aura mereka sendiri, berdiri di langit, memberi orang perasaan vitalitas. 9 raja bunga kebahagiaan tampaknya memiliki kehidupan. Ketika Duan Lingtian memeriksa mereka melalui Naji, bunga yang awalnya besar mulai menutup, dan akhirnya menutup sepenuhnya, berubah menjadi kuncup bunga. Ini luar biasa. Melihat pemandangan ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas.
Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat bunga yang begitu ajaib. Itu memang keberadaan yang langka dan berharga di dunia di luar dunia. Bunga kebahagiaan biasa, efeknya rata-rata, hanya berguna untuk pembudidaya di bawah para dewa. Tapi Bliss Flower King ditujukan untuk para pembudidaya di atas para dewa dan di bawah para dewa. Bahkan, efek Bliss Cow jauh lebih baik daripada Shen Yun Kuan. Menurut pemahaman Duan Lingtian melalui Duan Murni Sensui, salah satu dari 5 elemen dunia kecil di dalam tubuh, bunga kebahagiaan tidak sebanding dengan Dewa Yun Kuan, tetapi Dewa Yun Kuan tidak sebanding dengan Raja Bunga Kebahagiaan. Raja Bunga Kebahagiaan, bahkan dalam hal bantuan kultivasi, Cow Bliss jauh lebih unggul dari Shen Yun Kuan dalam aspek apapun. Apakah itu kecepatan penyerapan, tingkat penyerapan, atau bahkan efeknya, ledakan menyeluruh Shen Yun Kuan, yang terpenting adalah Shen Yun Kuan memiliki persyaratan untuk kultivasi pengguna, dan mereka yang terlalu lemah tidak dapat menanggung kekuatan obat Shen Yun Kuan. Bahagia juga, dan Cow Bliss, bahkan seorang manusia tanpa kultivasi apapun, dapat menerimanya, dan bahkan setelah meminumnya, kekuatan obat akan disimpan di tubuhnya dan perlahan-lahan dilepaskan untuk diserap, diolah, dan dicerna. Sebelumnya, setelah mengetahui ini dari mulut Jingxi Sensui, Duan Lingtian dapat dikatakan sangat terkejut. Ini juga berarti bahwa kerabatnya dengan basis kultivasi yang lebih rendah juga dapat dengan cepat meningkatkan basis kultivasi mereka dengan mengambil Bliss Flower King, tidak hanya untuk menjadi dewa, tetapi bahkan menjadi dewa, kaisar, dan bahkan dewa. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, bagi banyak kerabat dekatnya, ini sama saja dengan mimpi, karena keterbatasan bakat, apalagi raja dewa atau lebih tinggi, itu adalah hal yang sulit untuk menjadi dewa. Dan sekarang, masalahnya terpecahkan. Tentu saja, bahkan jika dia bisa pergi ke belakang, dia harus melihat bagaimana kerabatnya memilih, bagaimanapun, begitu dia melangkah ke ranah raja dewa, dia akan mulai menghadapi bencana 1000 tahun. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk mundur tanpa maju. Jika Anda tidak masuk, Anda akan binasa di bawah bencana 1000 tahun, dan Anda akan mati. Jika Anda tidak memasuki ranah Raja para Dewa, Anda tidak perlu menghadapi bencana 1000 tahun, Anda masih bisa hidup selamanya, dan hidup dengan langit dan bumi. Tentu saja, jika dikatakan kehidupan abadi, pada kenyataannya, jika tidak ada cukup kekuatan untuk melindungi diri sendiri, akan ada lebih banyak pembudidaya di tempat yang kaya akan energi spiritual, dan secara alami kemajuan kultivasi akan lambat. Pada saat ini, yang kuat akan mengusir yang lemah. Jika Anda ingin benar-benar mencapai kehidupan abadi tanpa keinginan dan keinginan, Anda hanya dapat pergi ke tempat-tempat yang tidak cocok untuk berkultivasi. Itu adalah tempat di mana manusia berkumpul. Tapi apa gunanya berada di tempat itu? Anda hanya bisa menyaksikan teman fana baru Anda mati dari generasi ke generasi, sementara Anda hidup selamanya sendirian, mungkin ada orang di sekitar Anda, tetapi berapa banyak orang yang selalu ada di sisi Anda. Setelah perjalanan ketiga alam suci, temukan kesempatan untuk kembali ke alam yang menentang dewa. Lalu, berikan barang-barang itu kepada Huaner, Xiao Feier, dan orang tua mereka. Lainnya, Duan Lingtian tidak tahu. Namun, Huaner, Xiao Feier, dan ayahnya Duan Rufeng, selama mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan memilih untuk mengambil jalan Raja para Dewa dan mengejar tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tidak hanya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga untuk mengikuti jejaknya lebih dekat. Setelah 9 Raja Bunga Kebahagiaan tiba, Zhong Yue dengan sengaja menenangkan diri, dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain, Duan Lingtian terus menunggu kedatangan klan Bingdi Leng Jing. Raja Bunga Kebahagiaan telah tiba, tetapi Kaisar Langit Bei Minghan belum tiba. Setengah bulan kemudian, Duan Lingtian akhirnya menunggu kedatangan Leng Jing. Di sebelah Leng Jing, ada 2 wajah baru, 2 orang tua yang tampak tua, meskipun mereka sopan ketika mereka tiba, mereka masih meminta Duan Lingtian untuk belajar satu sama lain. Selama Anda mengalahkan mereka, tidak hanya 3 Raja Ikan Netherfrost Utara yang akan diberikan, tetapi juga 100 ikan Netherfrost Utara. Bahkan Bei Minghanyu biasa lebih berharga daripada bunga kebahagiaan biasa, dan tidak kalah dengan Shen Yun Kuan. Selain itu, ikan Bei Minghan berbeda dari bunga kebahagiaan. Bunga kebahagiaan adalah harta yang membantu orang meningkatkan budidaya mereka, sedangkan ikan Bei Minghan lebih cenderung membantu orang mencuci urat dan memotong sumsum,
terlahir kembali, dan dapat menjelajahi hati seseorang. Potensi dan bakat. Bagi orang-orang dengan bakat luar biasa, Kaisar Ikan Beiminghan tidak akan banyak membantu, tetapi bagi mereka yang bakatnya belum mencapai batas ekstrim, Kaisar Giok Beiminghan sangat berguna. Beiminghanyu biasa juga memiliki efek yang besar pada orang-orang dengan bakat biasa-biasa saja atau bahkan rendah. Ratusan ikan Netherfrost Utara. Duan Lingtian tahu dalam hatinya bahwa dua orang tua dari klan Bingdi Leng jelas ingin menguji kekuatan mereka sendiri untuk memverifikasi apakah Leng Jing bekerja dengannya untuk memenangkan Kaisar Ikan Beiminghan dari klan Leng. Dan baginya, jika dia ingin berhasil mendapatkan 3 Raja Ikan Netherfrost Utara, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dia sangat jelas tentang ini. Karena itu, dia tidak menolak. Hasil diskusi keluar dengan sangat cepat, dalam 30 gerakan. Duan Lingtian sepenuhnya menekan dua tetua klan Leng dan meyakinkan mereka. Kekuatan keduanya, meskipun mereka dekat dengan dewa superior yang tak terkalahkan seperti Leng Jing, mereka jelas jauh lebih kuat dari Leng Jing, dan pengalaman tempur mereka yang kaya jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh Leng Jing. Itu saja, Duan Lingtian, selain mendapatkan 3 Kaisar Ikan Beiminghan dari klan Bingdi Leng, juga mendapatkan 100 ikan Beiminghan, yang bisa dikatakan panen besar. Setelah itu, kedua tetua klan Leng, dengan kata-kata sopan mereka, juga berspekulasi bahwa mereka ingin menanyakan asal-usul Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian mengabaikan mereka, karena dia tahu bahwa saat ini, jika dia berbicara terlalu banyak, dia akan kalah, dan jika dia tetap sombong, dia bisa membuat pihak lain lebih ganas. Kalau tidak, jika pihak lain tahu bahwa tidak ada keberadaan semi suci di belakangnya, mengapa tidak langsung memanggil yang terkuat dari klan Leng untuk datang dan menghancurkannya? Itu benar-benar membuat klan Leng kesal, bahkan jika komandan tentara Yantian Hubugui, atau bahkan pedang Cheng Tian, Situlei, datang sendiri, saya khawatir dia mungkin tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Sebagai klan yang kuat di ranah Pingqiong, klan Leng tidak hanya kuat dalam dirinya sendiri, tetapi juga memiliki jaringan koneksi yang luar biasa. Inilah yang Duan Lingtian dengar dari Hu Feiyan. Jika setengah bijak pergi, apa yang Hu tidak kembalikan, apa Situlei, bahkan jika dewa datang, itu tidak berguna. Pada saat itu, hanya keberadaan Semi Sage yang sama atau lebih yang dapat menyelamatkannya. Hanya saja, kemana dia pergi untuk mencari keberadaan di atas Semi Sage untuk melindunginya? Jika dia telah mencapai dewa atas yang tak terkalahkan, mungkin ada Semi Sage, atau bahkan orang suci, yang bersedia mengambil inisiatif untuk melindunginya. Tapi masalahnya, dia belum sampai sejauh itu.